Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan, amma ba'd. Bab fi fadhili Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu an, tentang keutamaan keistimewaan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Yang pertama, hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, qala khallafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an fi ghazwati Tabuk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dalam perang Tabuk. Maksud khallafa itu menyuruh diam, jangan ikut perang Tabuk. Udah di belakang saja, jaga masyarakat. Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, tukhallifuni fin nisa wasibyan, masa Anda mau meninggalkan aku bersama ibu-ibu dan anak-anak? Kan yang tidak wajib perang itu ibu-ibu, anak-anak, satu lagi kakek-kakek dan orang sakit, orang cacat. Masa saya mau disamakan dengan ibu-ibu dan anak-anak? Padahal Ali itu kan mun di pemain Argentina mah Lionel Messi na. Piraku si Messi itu dipaenkeun an ararane. Faqala ama tardo an takuna minni bimanzilati Harun min Musa. Kamu tidak ridho, kamu tidak puas keadaan kamu dariku seperti Harun dari Musa. Ghairu annahu la nabiyya ba'di, tapi tidak ada nabi sesudahku. Maksudnya Nabi Musa juga dulu ketika ke Tursina mau menerima wahyu meninggalkan Nabi Harun dan mengamanahkan Nabi Harun untuk menjaga umatnya. Wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin waslih li fi qaumi mihape cenah. Jadi Ali tidak dibawa dalam perang Tabuk bukan berarti Ali tidak penting, bukan orang yang layak dijadikan pahlawan, orang yang banyak jasanya, tapi justru ada tugas lain, yaitu menggantikan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjaga umatnya, menjaga masyarakat yang tidak ikut perang, orang-orang sakit, ibu-ibu, anak-anak, dan lain-lainnya. Dan hadis ini menegaskan bahwa Ali bin Abi Thalib bukan Nabi, tidak mendapatkan wahyu, tidak sebagaimana yang diyakini oleh Syiah. Syiah itu meyakini bahwa wahyu yang diberikan kepada Ali itu ada bahkan 2/3 lebih banyak dibanding 2 kali lipat lebih banyak dibanding yang ada di Al-Quran sekarang. Dan itu diyakini oleh ulama-ulama Syiah salaf anu teu solehna. Kalaupun hari ini orang-orang Syiah mengatakan bahwa Quran kami sama dengan Quran Ahlus Sunnah, ya babari itu sederhana, wanita ngapirkeun ulama-ulama Syiahnya. Ya. Kalau kita kan berani mengkafirkan orang yang mengatakan bahwa Quran yang sekarang palsu, tahrif, tidak sempurna, kafir. Ya. Sama dengan tidak meyakini iman pada Al-Quran. Faktanya orang Syiah hari ini nggak berani tuh menunjukkan, berarti maranena ridho dengan keyakinan bahwa Ali itu mendapatkan wahyu. Hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhuma,
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yauma Khaibar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda pada perang Khaibar. Khaibar itu benteng besar ya. Dulu yang namanya perkampungan kan pasti ada bentengnya. Kayak di film-film film Yunani, film Romawi, film Cina ya. Itu yang namanya kota itu pasti ada bentengnya. Sehingga Konstantinopel, Istanbul ya, itu kan bentengnya masih ada. Kalau berhasil menembus benteng itu udah berarti menaklukkan kota tersebut. Maka istilahnya fathu. Fathu itu membuka benteng itu, mendobrak benteng itu berarti menang. 7 hari mengepung Khaibar itu berhasil. Lalu kata Nabi SAW, la utiyanna hadhir rayah, aku akan berikan panji ini. Kan ciri komandan itu, pemimpin perang itu bendera ya. Bendera, kalau nanti kan pasukan lihat bendera itu. Sarua kamari ke umroh mau bendera ya, ningali bendera itu. Kalau bendera itu masih ada pasukan berarti masih terkoordinir. Kalau bendera itu sudah jatuh udah pasukan pasti lari karena udah nggak ada lagi komandannya. Ar-rayah, rajulan kepada seseorang yaftahullah ala yadaihi, yang Allah akan menaklukkan Khaibar melalui kedua tangannya. Yuhibbullah wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh. Dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, Allah dan Rasulnya pun cinta kepada dia. Qala fabatan nas, lalu orang-orang bermalam yadukuna lailatahum. Yadukuna itu bisa sare. Nah untuk bahasa Indonesia nanya, semuanya memikirkan pada malam itu ayyuhum yutoha, siapa cina orang yang akan dikasih. Ini berarti orang istimewa, karena Nabi mengatakan melalui tangannya Khaibar akan takluk. Dia cinta pada Allah dan Rasulnya, Allah Rasulnya pun cinta kepada dia. Sahat sugan orang gitu. Semoga saja saya. Nah pikir nggak bisa sare bakat ku hayang dipercaya ku Rasul jadi komandan perang. Bukan berarti ini jadi dalil harus nafsu jadi pemimpin, nggak boleh ya. Bernafsu jadi pemimpin tuh dosa dan akan diberatkan oleh Allah. Ini mah karena ada keistimewaan tadi, Allah mencintai dia, dia pun mencintai Allah. Sahani cina orang istimewa itu. Falamma asbahan nas khudau ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Di subuh harinya mereka serentak ya menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum yarjun an yutoha, semuanya ingin diberi kepercayaan untuk memegang panji itu ya. Ini bukan, sekali lagi bukan dalil boleh rakus menjadi pejabat, bukan ya. Ini sebatas dalil karena ingin menjadi orang yang istimewa. Kalau ingin jadi pejabat mah haram ya. Terus saya pejabat mah kumaha Allah we, da pamimpin kumaha Allah. Dititaheug teu dititaheug gitu ya. Dipercaya siap, tidak dipercaya siap. Jangan ada yang jadi ketua tuh ngaca heula. Mang pian yang jadi ketua DKM. Teu ngaca pisan misalkan. Faqala, lalu kemudian Nabi malah bertanya orang yang tidak ada, aina Ali bin Abi Thalib. Nabi lihat mana cenah Ali bin Abi Thalib. Faqalu huwa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashtaki ainai. Rasul sedang sakit matanya ya, kemungkinan kena tembak atau ya cedera atau matanya sedang merah ya, kebul debu. Qala,
Kata Nabi, farsilu ilaih, bawa sini. Fautiya bihi, lalu dibawa. Fabasaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ainaihi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meludahi matanya. Wa da'alahu, mendoakannya. Fabaro'a, lalu sembuh. Ini mah mujizat ya, bukan sunnah. Kalau sunnah meureun diamalkeun ku Abu Bakar, ku Ali. Jadi lamun aya kiai ngubaran di ciduhan, cuh cenah gitu, doakeun. Sunnah Nabi. Insyaallah ciduh kiai mau juga ciduh Nabi. Tapi juga bukan berarti tidak boleh mengobati dengan ludah. Ada, boleh kan, dalam bab pengobatan sudah pernah kita bahas. Ya, Nabi kalau terluka itu menyentuh tanah, tangannya kemudian dicuh gitu, lain diciduannya, di droplets ya, percikan ludah, cuh. Lalu ditempelkan ke lukanya. Bismillah turbatu ardina yufa sakimuna ya. Jadi itu ada doanya, boleh. Tapi dalain ku tanah ku ciduna teuing, tapi ku doanya. Hatta kalam yakun bihi wajaun, seolah-olah tidak pernah ada luka. Tapakan we gitu. Langsung sembuh saat itu juga. Fa'atahu royah, lalu Nabi memberikan panji kepada Ali. Faqala Ali radhiyallahu an, lalu Ali bertanya, ya Rasulullah, uqatiluhum hatta yakunu mithlana. Apakah aku harus memerangi mereka sehingga mereka sama dengan kita, masuk Islam, paksa cenah masuk Islam? Kata Nabi, unfud ala rislik, bergeraklah dengan tenang, hatta tanzila bisaatihim, hingga kamu datang ke tempat halaman rumah mereka. Dobrak mah pasti pakai kekerasannya, tembak, panah, pakai pedang. Nah, udah datang ke halaman rumah mereka, tong diperangi, tong diteror, dipaksa masuk Islam, tenang saja. Summa dohum ilal Islam, lalu ajak mereka masuk Islam. Kalau sudah berhasil didobrak, enggak, kalau berhasil didobrak benteng, udah berarti mereka pasti kalah. Ajak masuk Islam. Wa akhbirhum bima yajibu alaihim min haqqillahi fi, beritahukan kepada mereka yang wajib bagi mereka dari kewajiban Allah, sholat, zakat, saum, haji, ajarkan. Fa wallah, demi Allah, la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan, Allah memberikan hidayah kepada seseorang melalui kamu, khairun laka, itu lebih baik bagimu, min antakuna laka humrun na'am, daripada kamu memperoleh unta yang merah. Unta yang merah teh mun aya nama Pajero Sport, sok mending boga Pajero Sport, mending bisa mere hidayah ke seseorang nu tadina teu bisa ngaji jadi bisa ngaji. Mending mana? Mending Pajero Sport atuh. Mantak barudak lulusan Muallimin Staipi oge, ngajar di masjid mah moal kabeuli Pajero. Ai kitu mah cenanya usaha kabeuli Pajero. Ya silakan saja kalau memang passionnya di usaha, tapi tetap yang namanya dakwah jangan ditinggalkan. Sok atuh dakwahna di usaha ya, ke karyawan. Dakwah mah ada kewajiban atuh, kewajiban semua orang, kewajiban ustadz, kewajiban setiap muslim, kabeh wajib dakwah. Jadi jangan menghilangkan dakwahnya. Ini Ali jangan mentang-mentang ingin punya unta merah lalu dibunuh orangnya jadi ghanimah kan? Nggak boleh.
daripada dapat unta merahnya, unta yang mahal, lebih baik orangnya masuk Islam. Jadi jangan orientasi materi, tapi orientasinya dia bisa masuk Islam jadi orang baik. Ini juga menunjukkan ya, kudu sabar guru-gurunya, ustad-ustad anu ngawuruk barudak. Sepanjang sejarahnya yang namanya dakwah itu suksesnya itu dari madrasah diniyah di mana-mana. Di zaman Pangeran Diponegoro kene, zaman Tuanku Imam Bonjol kene. Soalnya ngajar kolot mah hese, ngajar budak mah bari. Abu Bakar juga kan pernah saya bahas di Al-Furqan dulu. Bapak-bapak nama hese barudak nama lindeuk jeung ibu-ibuna. Ya. Ibu-ibu itu butuh anaknya ngaji, dan ngaji itu tidak melihat mazhab. Ibu-ibu itu umumnya lihatnya mana benar ngajar gitu. Dan itu ketika mereka besar, insya Allah ya ikut dengan ajaran guru ngajinya. Ada dia ajainya gara-gara ngaji diniyah. Jadi ikut jadi ahli masjid dan semua banyak ya seperti itu. Jadi meskipun tebenghar gara-gara ngurus masjid ya, itu lebih baik daripada pengusaha-pengusaha yang kaya. Jadi maksud saya mereka tidak lebih baik. Bukan berarti pengusaha jelek. Masing-masing kan ada keunggulannya. Cuma kalau ngukur unggul ya ini. Kecuali kalau pengusahanya kemudian tadi ya dia berkhidmat dengan usahanya bagaimana agar banyak orang juga dapat hidayah lewat usahanya, itu bagus juga. Nah ini menunjukkan keistimewaan Ali ya, keahliannya dalam perang. Ya kalau tadi ditinggalkan dalam perang Tabuk bukan berarti Ali tidak dipercaya dalam perang. Ya geus tuh didongengkeun atuh Ali mah. Perang Badar itu yang pertama kali memerangi orang kafir itu Ali bin Abi Thalib, sampai diabadikan dalam surat Al-Hajj. Khosman ikhtasama fillah ya. Jadi ada dua kelompok yang berseteru dalam agama Allah, yaitu Ali kan, Ali, Hamzah, siapa lagi Abu Ubaidah ya. Di sana tiluan duel memeh perang teh kana ya duel heula. Ali itu yang memenangkan duel-duelnya. Hadis berikutnya dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu qala ustumila 'alal Madinah rajulun min ali Marwan. Diangkat menjadi pejabat di Madinah seseorang dari keluarga Marwan. Marwan bin Al-Hakam. Marwan bin Al-Hakam ini sepupunya Utsman. Fada Sahla bin Sa'din. Lalu dia memanggil Sahal bin Sa'ad. Tidak disebutkan ya. Cuma memang Marwan bin Al-Hakam ini kurang bagus akhlak pejabatnya. Pejabat yang terlalu takut hilang jabatannya. Nya siga di urang we lah. Nya Jokowi geus tereh lengser meni sieun we ku Anies Baswedan teh gitu. Padahal naon atuh da moal ngagulingkeun. Napikeun ka terus we menteri-menteri Nasdem titah keluar. Ya. Tuh wah nya geus lah pada apalah gitu. Dalam politik itu kalau ada ketakutan kalah ya itu biasanya lebay, berlebihan dan membenci orang-orang yang diprediksi akan mengalahkan dia ya. Meskipun nyata contohnya Pak Jokowi dah geus moal eleh atuh 2024 insyaallah beres gitu. Najan nya hayang bisa malengserkeun. Ai teu bisa menyakeun bae nya. Da teu meunang urang ngalengserkeun tanpa sebab doraka ya. Tapi ketakutannya ke Anies Baswedan wah ya, kabina-bina. Sama seperti Soeharto dulu takut sekali sama Soekarno. Semua keturunan Soekarno, semua yang ambil Soekarno di bredel. Napikeun ka anak-anak Soekarno wae di DO kabeh, di perguruan tinggina. Ya.
duka barodo dewa. Tapi menteu meureun para linter juga bapana di dewa semua ya, dimulai guntur nepikeun ka guru ya. Itu semuanya di Darareo. Jadi dan tidak diberikan hak politik ya. Kenapa? Takut semua yang embel-embel Soekarno, Soekarnonya sendiri tidak diangkat sebagai pahlawan ku Soeharto, tapi ditempatkan sebagai penjahat PKI ya. Ya meskipun di satu sisi kita setuju gitunya, karena PKI teh dikukut ku Soekarno ya, tapi di sisi lain gitu-gitu ting ulah gitu. Karena kan sesama muslim kalau kumage jasana Soekarno teh, kalau kita lihat jasa beliau ya ketika muda bagaimana perjuangannya melawan Belanda lewat diplomasi, wah masih muda sudah jadi presiden, lantang suaranya, bahasa Inggrisnya bagus, nulisnya bagus, gede lah gitu. Jadi masih banyak jasanya dibanding salahnya. Jangan karena salah sedikit lalu jasanya dihilangkan, temunang orang teh kitu. Nah begitulah Soeharto ke Soekarno, atau kamari-kamari hanya reformasi. Semua yang berbau Soeharto, wah geus babat. Kakara hidung di Soeharto ketika Soeharto meninggal dunia, nah baru lembek lagi ke Pak Harto. Jadi dianggap ancaman politik. Ali dan keluarganya itu dianggap ancaman politik. Ini kalau keluarga Marwan, ini berarti Alinya sudah meninggal. Alinya sudah meninggal, sudah Muawiyah yang jadi khalifahnya. Kalau Muawiyah sudah jadi khalifah, Alinya sudah meninggal. Tapi ini keluarga Marwan keluh gitu kali. Jadi jangan ada yang memuja-muja Ali. Pokoknya semua yang berbau Ali itu harus direndahkan, karena ini ancaman politik. Dan betul nanti yang menggulingkan daulah Bani Umayyah itu Bani Abbasiyah, siasatnya pakai Ali. Ali itu begini kerjasama jeung Syiah, terguling we. Bani Umayyah itu sejarahnya begitu. Dia memanggil Sahal bin Sa'ad, fa'amarahu an yashtima aliyan. Dia memerintahkan Sahal untuk menghina Ali. Mun ayeuna mah meureun pesanan negara ieu teh nya, tong diloloskeun partai umat, loloskeun partai gelora mun gitu. Meni porno. Pesanan negara ini, Ali nanti kamu ceramah bahasnya jelek-jelekan Ali gitu. Atau Sahal teh enggak mau, fa basalun. Sahal menolak, masa sahabat Nabi yang mulia dijelek-jelekan. Nah ini juga ya sudah jadi dalil sejak zaman Muawiyah itu masif ya pendiskreditan ke Ali itu, makanya muncul antitesanya yaitu Syiah. Syiah lebay naon, lebay mengkultuskan Ali, sedangkan kubu Marwan, kubu Umayyah lebay dalam mendiskreditkan Ali. Ya juga Soekarno kan ditindas selama zaman Soeharto, ternyata jadi kekuatan besar. Bayangkan atuh PDIP 38%. Hese mana ayeuna 38%. PDIP enak 18%, 20%. Tapi ke 38, wah masif ya. Ini ditekan ternyata kemudian jadi kekuatan besar. Makanya hati-hatinya tong sok neken jelema ya, pejabat biasa we. Lalu kata keluarga Marwan itu, amma idz abaita, kalau kamu enggak mau, cukup kamu katakan la'anallahu abat turab, jangan sebut alinya. Allah melaknat Abu Turab. Kata Sahal, maka nali aliyin radhiyallahu an ismun ahabba ilai min Abi Turab. Seriwe Sahal, justru nama yang paling disenangi oleh Ali itu Abu Turab. Abu Turab itu kan bapana tanah, berkalang tanah, itu kan simbol kemiskinan. Ya udah cenah kamu katakan saja Allah melaknat si orang miskin, gitulah Abu Turab. Cek Sahal justru nama yang paling Ali senang itu Abu Turab.
Wa in kana la yafrahu idza dunya biha, dia selalu bahagia kalau dia masih ada, kalau dipanggil Abu Turab. Pamere Rasul teh. Faqala lahu akhbirna an qissati lima summiya Abu Turab. Nah, si pejabat ini balik tanya, kalau begitu gimana itu kisahnya? Kenapa Ali sampai disebut Abu Turab? Dongengkeun ku sahal deh. Ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baita Fatimah radhiyallahu anha. Rasul datang ke rumah Fatimah. Rumah Fatimah itu kan serumah jeung Rasul, ngan beda lawang pantau gitu nya. Siga rumah Pak Ihak dulu ya. Saya di sana, Kang Iman di sana gitu. Satu rumah beda pantau. Datang ke rumah Fatimah. Lalu kemudian nanya, falam yajid aliyan fil bait, tapi tidak menemukan Ali di rumah. Jadi datang ke Fatimah teh cari Ali. Maka bertanya, aina ibnu ammik, di mana anak paman kamu? Amun itu bisa paman bisa aki. Ka Abu Thalib itu kan aki karena uwa Nabi ya. Uwa Nabi, jadi Fatimah uwa aki tigigir. Kemana anak paman kamu? Faqalat kana baini wa bainahu syai'un. Aku dan dia sedang ada masalah. Faghadabani, dia membuat aku marah. Ini jadi dalil ya bahwa rumah tangga pasea teh normal ya. Tinggal bagaimana kita mengemas pasea itu ya. Ini Ali jeung Fatimah we sarole duanana anak jeung minantu Rasul aya we masalah para omong. Fa kharaja, maka Ali keluar ngambek. Falam yakil indi, dia tidak tidur siang di rumahku. Jadi biasanya tidur siang di rumah, sekarang tidak. Di Arab mah tidur siang teh butuh waktu panas. Tidur ke asar teh udah enggak bisa aktivitas. Makanya umumnya toko-toko itu tutupnya kecuali di sekitar haram, dah temu 24 jam. Tutup, nanti buka-buka lagi itu asar. Nah kayak di Bangil itu kan kamu Arab, pesaren Bangil Paris. Itu tidur ke asar itu tutup, kecuali Bang. Nah nanti pada asar bararuka deh sampai malam sampai jam 11. Orang kan mulai jam 8, jam 11 mas. Gitu budaya Arab itu. Jadi kalau siang tidur, ya, jadi mun ajai berang capek sare, jadi mau dicarekan kudunungan. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insan. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seseorang, "Undur aina huwa." Tolong cari cenah di mana. Faja, lalu dia datang. Faqala ya Rasulullah wa fil masjid raqid. Rasul sedang tidur di masjid. Tuh, berarti zaman Nabi oge lumrah orang kalau tidur di masjid boleh. Eta teh nuduhkeun berarti keur pasea jeung pamajikanana. Jadi lamun aya lalaki sare di masjid berarti keur pasea jeung pamajikanana. Faja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaji'un. Lalu Rasul datang ke masjid dan Ali sedang berbaring. Qad saqata ridahu an shikihi. Ini baju atasannya sudah terjatuh ya, merada motah dari belahan badannya. Fa asabahu turab, sehingga punggungnya banyak tanah kan. Zaman Nabi masjidnya masih berkalang tanah ya. Kebul. Faja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu. Rasulullah kemudian mengusapinya. Wa yaqul kum abat turab, kum abat turab. Hudang cenah bapana tanah nya hudang. Bangun bapak tanah, bangun bapak tanah gitu. Ku Ali ku Nabi teu ditampilingnya Aisyah naon masih anak aing teu kitu ka beda jeung mitoha-mitoha di urang meureun utara ngaji ya. Jadi teu kaop budakna kasinggung wah geus ngamusuhan minantuna tuluy-tuluyan. Itu juga
bapana artis langsung laporkan ke polisi ente. Tapi bijak ya pas ya rumah tangga mah lumrah lah. Dan di sini menandakan Nabi menyayangi Ali meskipun sedang musuhan, sedang berantem dengan anaknya, tetap diusapan kum abad turab. Ini menunjukkan betapa dekatnya Nabi dengan Ali. Itulah kenapa Ali justru bahagia kalau dipanggil Abu Turab, karena itu nama dari Nabi SAW. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa sholatu wassalamu ala Rasulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.